Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Raya Bukit Baruga, materi yang akan saya sampaikan pada subuh hari ini dari Ananda tadi menyampaikan kultum yang mungkin tidak 7 menit lebih, ya 15 menit lah, tetap pada pengalihan. Ini pengalihan pada bagian ke-29. Ini janjian saya dengan Pak Desa sampai pengalihan 50 kita bedah dan bukukan. Ada Pak Desa? Ya, nanti kita diskusikan. Pada bagian 29 ini pengalihan SWOT, ada pengalihan SWOT, strength, weakness, opportunity, dan strength. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT. Jadi kekuatan itu kan tidak selamanya sementara, dia akan selesai pada waktunya, sehingga ini adalah pengalihan waktu SWOT. Begitu juga peluang dalam bisnis, opportunity, peluang, kalau Anda tidak segera memanfaatkan, lewat waktu juga. Ya, tips, ancaman, lalu kemudian yang terakhir tadi kelemahan, ancaman. Di dalam Al-Quran itu surah Wal-Asr, menurut Dr. Basharat Ahmad dalam kitab Anwarul Quran, tafsir terjemah Inggris, Arab, dan Latin. Menurut Basharat Ahmad, surah Wal-Asr itu terdiri atas 3. Yang pertama, sumpah Allah demi waktu. Wal asr. Ya, Wal-Asr.
Innal insana lafi khusr. Pada ayat kedua ini pemberian peringatan. Peringatan itu ancaman. Kita lihat tadi strength kekuatan ukur ini kedua. Threat ancaman. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada ayat ketiga ini pemberian harapan atau peluang. Apa yang ingin saya sampaikan di sini tidak lain adalah bahwa waktu itu salah satu dari 9 deskripsi waktu yang telah kita bahas. Salah satunya adalah metode. Biasa kita menjelang penentuan waktu sholat Idul Fitri, penentuan waktu Ramadan, ada metode hisab atau ruqyah untuk menentukan waktu. Jadi waktu itu analisis, waktu itu metode digunakan untuk menganalisis. Salah satu metode yang akan saya sampaikan di sini adalah metode itu tadi, metode SWOT. Yang tadi kita ulang-ulangi strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, threat ancaman. Di dalam wal asri ini telah diingatkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini ditemukan oleh Albert Humphrey. Kenapa? Albert Humphrey ini konsultan Universitas Stanford di California. 4 faktor yang dia sampaikan saling bersesuai, apa yang saya sebut bergantian, mengalihkan. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kekuatan dan kelemahan itu faktor dalam diri seseorang. Kekuatan kita miliki, kelemahan kita miliki. Tetapi ada faktor eksternal yang kita hadapi, yang disebut dengan peluang dan ancaman. Bagaimana memanfaatkan kekuatan menghadapi peluang, bagaimana memanfaatkan kekuatan mengatasi ancaman, dan bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan kita dengan peluang-peluang yang ada dan mengatasi kelemahan itu. Teori analisis SWOT. Yang ingin saya sampaikan sebelum lebih jauh, dan mungkin kita ini bagi dua karena agak panjang. Analisis SWOT ini ditemukan pada dekade 1960-1970 oleh Albert Humphrey yang konsultan Universitas Stanford ini. Memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu menciptakan kebenaran. Manusia hanya menemukannya. Jadi kebenaran ini telah diciptakan Allah. Manusia yang menemukannya. Manusia hanya menemukannya. Bisa kita baca Al-Baqarah, Ar-Rahman untuk hal ini. Al-Quran adalah risalah yang dibawa Rasulullah itu pada 610 Masehi. Turunnya berangsur-angsur. Mengenai turunnya Al-Quran bisa kita lihat di
yang ingin saya katakan telah disampaikan di dalam Al-Quran, ditemukan di berbagai dokumen agama atas temuan-temuan penelitian dan kajian dilakukan orang-orang ahli. Dengan demikian memperkuat bahwa Allah telah menciptakan kebenaran, manusia hanya menemukan. Ada harapan, ada peluang, ada ancaman, ada kekuatan pada diri manusia. Kalau kita lihat di surah An-Nahl 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum dia merubah diri sendiri. Karena di dalam diri manusia ada potensi yang harus dikelola. Harus dikelola. Ada potensi yang Allah telah berikan yang harus dimanfaatkan, dikelola. Ditemukan itu untuk melakukan perubahan pada diri sendiri, dan Allah akan memberikan ridho-Nya. Itu kita bisa lihat pada Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang di luar kemampuannya. Seberat apapun beban yang kita hadapi, pasti kita bisa atasi. Karena setiap manusia diberikan bekal, diberikan potensi, sehingga tantangan itu hanya merupakan stimulan untuk mengeluarkan kita punya potensi. Tantangan hanyalah peluang, hanyalah sugesti untuk kita membangkitkan potensi diri, sehingga apapun yang kita hadapi selalu kita mampu atasi. Telah dijanjikan Allah di dalam surat tadi Al-Baqarah 286. Potensi manusia itu ada di dalam Al-Isra 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami berikan mereka makanan yang baik-baik. Kami beri mereka kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada ciptaan kami yang baik. Kami lebihkan mereka dari yang lain, kelebihan yang sempurna. Itulah potensinya. Itulah janji Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan. Saya pernah sampaikan bahwa potensi itu tidak akan menjadi aktual kalau kita tidak jaga. Kita akan tetap terhina sekalipun potensi kemuliaan ada. Sama dengan kalau Pak Ketua bilang pada saya, Pak Ketua NRBP, Pak Idris, saya sudah kirim itu ke rekening kita. Berarti saya berpotensi punya uang. Karena dikirim ke rekening. Rekening itu pun upaya saya sendiri harus membuat rekening di mana. Kalau saya tidak lakukan, tidak akan masuk. Dan setelah masuk, kalau saya tidak pergi ambil dana uang saya, tidak mungkin uang dari ATM lagi saya tidak mungkin. Sehingga dengan demikian potensi kemuliaan diberikan Allah, kita harus sakti dan berupaya kerja keras. Dan itulah tadi di Arab 11 mengenai ini Al-Isra 70 mengenai potensi manusia, kemuliaan manusia. Itu ada di dalam berbagai tafsir-tafsir yang menguatkan.
Saya ingin akhiri ini karena mungkin kita bagi dua mengenai waktu. Kita diingatkan oleh untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Menurut Syekh Qutb dalam telaah kitab tafsir istilah al-Quran, jangan menyia-nyiakan waktu. Sungguh orang yang menyia-nyiakan waktu adalah kematian lebih baik baginya. Menyia-nyiakan waktu. Jika kematian memisahkan seseorang dengan dunia dan dengan penghuninya, maka menyia-nyiakan waktu memisahkan seseorang dengan akhirat dan dengan Tuhannya. Yang dengan demikian, menurut Syekh Qutb, kita harus memanfaatkan waktu, amal makna, mengerjakan kebajikan-kebajikan, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik. Tidak menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu. Karena itu yang disebut dengan kematian lebih baik daripada yang menyia-nyiakan waktu. Sementara waktu itu kita di dunia ini, saat ini kita duduk. Wabtaghu biha atakallahu daral waqti. Carilah bekal untuk negeri akhirat. Jadi yang dimaksud waktu saat ini di dunia. Saat ini kita cari bekal untuk akhirat. Pada saat ini kita akan kembali semua. Itulah kaitan dengan jangan menyia-nyiakan waktu. Saya kira ini saya dapat sampaikan dan akan saya sambung ke depan. Ini masih banyak. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. عليها Oh, ini dipotong baju tadi ya. tergantung Pak, kalau misalnya